Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih telah menonton channel ini. Semoga bermanfaat dengan semestinya. Pada video kali ini yang akan dibahas ialah mengenai keterampilan berbahasa. Akan ada dua subtopik yang dibahas. Yang pertama ialah pengertian dari menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Dan yang kedua ialah perbedaan antara keterampilan berbahasa. Baik, sebelum memasuki materi keterampilan berbahasa, kita perlu tahu pengertian dari bahasa. Nah, bahasa ialah alat komunikasi menyampaikan isi, pesan, informasi, dan gagasan yang penyampaiannya itu melalui lisan dan tulisan. Nah, dari keterampilan berbahasa terbagi atas dua unsur. Yang pertama ialah unsur logika yang terdiri atas isi, bahan, dan materi, dan yang kedua ialah unsur linguistik yang terdiri atas diksi atau pilihan kata, penggunaan kata atau kalimat, penggunaan fonologi dalam berbicara, dan ejaan dalam menulis. Dari keterampilan berbahasa terbagi lagi menjadi dua, yakni produktif dan reseptif. Nah, produktif ini ialah menangkap informasi secara lisan dan tulisan. Jadi kata kuncinya ialah menangkap. Nah, keterampilan berbahasa yang termasuk ke dalam produktif ialah berbicara dan menulis. Lalu yang kedua itu reseptif. Reseptif ini ialah menangkap dan memahami informasi yang disampaikan secara lisan. Jadi yang masuk ke dalam kategori reseptif ialah membaca dan menyimak. Jadi keterampilan bahasa ini ada 4. Yang pertama itu menyimak, membaca, berbicara, dan juga menulis. Adapun pengertian dari 4 keterampilan berbahasa tersebut ialah menyimak. Menyimak di sini adalah kegiatan mendengarkan dengan menangkap dan memahami makna dari apa yang didengar. Lalu berbicara itu suatu penyampaian maksud, ide, pikiran, isi, atau pun lain-lain kepada seseorang dengan menggunakan bahasa lisan. Nah, yang ketiga ini membaca, yakni transmisi pikiran dalam kaitannya untuk menyalurkan ide dan tanggapan, serta kegiatan menulis ialah menuangkan buah pikiran ke dalam bentuk tulisan. Nah, itu pengertian dari 4 keterampilan berbahasa. Nah, contohnya dari kegiatan menyimak ini seperti mendengarkan berita, radio, informasi-informasi lainnya. Nah, yang kedua, kegiatan berbicara ini menumbuhkan minat baca, seperti melakukan sebuah pidato, pembacaan puisi, dan melakukan drama. Lalu kegiatan membaca ini kegemarannya tampak kepada seseorang yang mampu mengemukakan berbagai pengetahuan, gagasan, dan ide-ide melalui hobinya dari membaca. Lalu gemar menulis di sini berarti seseorang telah mengaktifkan indera yang ada dalam dirinya, kemudian teraplikasikan dalam rangkaian kata dan bahasa. Jadi kegiatan menulis ini seperti menulis puisi, menulis tulisan-tulisan, cerita-cerita lain, dan sebagainya. Tentunya timbul pertanyaan, apakah kegiatan menyimak dengan mendengarkan itu sama? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena mendengar ini hanya menerima informasi tanpa melalui penyerapan dan pemilihan informasi yang bekerja di dalam otak, sehingga penyimpanan informasi itu berjangka waktu pendek atau disebut juga dengan short term memory. Nah, disinilah timbul istilah masuk ke telinga kanan dan keluar ke telinga kiri. Lalu kegiatan menyimak di sini ialah menerima informasi melalui penyerapan,
dan pemilihan informasi yang bekerja di dalam otak, sehingga informasi yang tersimpan itu berjangka waktu panjang atau disebut juga dengan istilah long term memory. Jadi disinilah kinerja otak ini berkembang dan bekerja dengan semestinya. Jadi kegiatan menyimak ini lebih sangat bermanfaat karena informasi yang dibutuhkan dan didapatkan ini akan tersimpan dalam jangka waktu yang lama. Di sini 4 keterampilan berbahasa ini saling berhubungan erat, namun juga memiliki perbedaan, yang mana orang yang menulis itu lebih berani daripada orang yang berbicara tanpa memiliki makna dan tujuan. Nah, sedangkan orang yang berbicara itu belum tentu pandai dalam menulis. Nah, mereka ini hanya mengandalkan daya orasi dan literasi. Jadi setiap orang ini memiliki kemampuan berpikir yang baik, namun tidak semua orang memiliki kemampuan berbahasa yang baik. Jadi apa yang dipikirkan belum tentu akan diucapkan atau dilakukan. Maka dari itu bahasa dan berbahasa mampu mendefinisikan pola jati diri, karakter, dan berpikir seseorang. Jadi timbullah istilah bahwa orang yang gemar, pandai, dan telah menulis berarti telah mencoba mengaktifkan indera yang ada dalam dirinya melalui apa yang dilihat, didengar, dirasa, diraba, dan dicium, kemudian diaplikasikan ke dalam rangkaian kata dan bahasa. Jadi keuntungan dari keterampilan berbahasa ini sangatlah banyak. Yang pertama ialah untuk menunjukkan wawasan dan juga meningkatkan tingkat leadership dan lain sebagainya. Jadi diperlukan sekali keterampilan berbahasa ini dalam percakapan sehari-hari, pekerjaan maupun kegiatan-kegiatan sekolah dan lainnya. Jadi kesimpulan dari materi keterampilan berbahasa ini ialah keterampilan berbahasa ini terdiri atas 4, ada menyimak, berbicara, membaca, dan menulis, dan 4 keterampilan tersebut itu saling berkaitan dan saling berhubungan dengan erat dan memiliki fungsinya masing-masing. Agar keterampilan berbahasa kita lebih baik, tentunya kita harus menguasai 4 keterampilan berbahasa tersebut dengan cara sering berlatih berbicara, menulis, sering menyimak informasi-informasi terbaru, dan sering membaca informasi-informasi yang terbaru, sehingga wawasan akan terbuka lebih luas dan informasi-informasi yang didapatkan tentunya terbaru dan ter-up-to-date. Nah, inilah pemaparan materi mengenai keterampilan berbahasa. Saya mohon maaf jika ada salah dan kata. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton channel ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.